Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nabila Zahra dari kelas H, jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar. Pada video ini dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang ragam bahasa tulis dan lisan. Berikut ini saya akan membawakan materi dalam bentuk PowerPoint. Berikut penjelasannya. Yang pertama, di sini saya akan membahas apa itu ragam bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ragam bahasa diartikan sebagai variasi bahasa menurut pemakaiannya. Dapat dilihat dari topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, serta media pembicaraannya. Selain itu, ragam bahasa juga didefinisikan sebagai variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda menurut topik yang diceritakan, hubungan bercerita, lawan berbicara, dan orang yang diceritakan, serta menurut medium pembicaraannya. Yang kedua yaitu dampak terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam standar. Ada juga beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada faktor budaya, yang kedua ada faktor sejarah, dan yang ketiga ada faktor perbedaan demografi. Kemudian di sini ada ragam bahasa berdasarkan medianya. Yang pertama itu ada ragam bahasa lisan dan yang kedua ada ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan atau dituturkan langsung oleh penutur kepada pendengar atau lawan bicara. Contohnya yaitu sudah saya baca buku itu. Dalam ragam lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Dalam ragam bahasa lisan ini, pembicara dapat memanfaatkan tinggi rendah suara atau tekanan, air muka, gerak tangan, atau isyarat untuk mengungkapkan ide. Yang kedua, ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan merupakan komunikasi dalam bentuk tulisan dengan memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan yang benar. Contohnya yaitu saya sudah membaca buku itu. Ragam bahasa tulis dapat bersifat formal, semi-formal, dan non-formal. Dengan kata lain, dengan ragam bahasa tulis, kita tuntut adanya kelengkapan unsur kata seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Oleh karena itu, sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan tulis itu sama. Padahal kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjadi sistem bahasa yang memiliki seperangkat kaidah yang tidak identik benar. Meskipun ada pula kesamaannya, meskipun ada kedekatan aspek tata bahasa dan kosakata, masing-masing memiliki seperangkat kaidah yang berbeda satu dari yang lain. Selanjutnya, ciri-ciri ragam bahasa lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan tidak memerlukan kehadiran orang lain. Unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, terikat ruang dan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Ragam bahasa tulis tidak memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap, tidak terikat ruang dan waktu, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Dari penjelasan materi yang saya sampaikan, saya akan menyimpulkan materi tersebut. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan,
menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dalam konteks ini, ragam bahasa meliputi bahasa lisan dan bahasa baku tulis. Pada ragam bahasa baku tulis, diharapkan para penulis mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta menggunakan ejaan bahasa yang telah disempurnakan. Sedangkan untuk ragam bahasa lisan, diharapkan para warga negara Indonesia mampu mengucapkan dan memakai bahasa Indonesia dengan baik serta bertutur kata sopan sebagaimana pedoman yang ada. Berikut sumber referensi dari materi yang saya cantumkan. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.